Wah, wong iki jelas mlebu swarga wong iki. Saben 5 waktu jamaah nang masjid, durung karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan di Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa li silsilatihi. Al-Fatihah. Li walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Li jamaah majlis taklim ba'dal majlis bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman Perumahan Rumput Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah. Pagi ini marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kepada Allah karena kita telah diberi limpahan rahmat dari Allah berupa amanah sekaligus karunia nikmah. Kesehatan lahir batin, kesempatan waktu yang ada, dan diiringi hidayah, iman, Islam. Kita semuanya bisa mewujudkan hak ubudiyah, kewajiban ibadah kepada Allah, yaitu ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, dan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringinya, serta kegiatan rutin yaitu pengajian subuh, kajian kitab hikam atau iya. Semoga hadir kita di masjid ini ditetapkan Allah kita semua dalam golongan hambanya
yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana kita semuanya saat ini sedang ada dalam masjid, mari kita jaga adab hidup atau ibadah di dalam masjid. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa saya itu kalau mau ngaji mesti membaca zikir. Zikirnya dua nabi, yaitu Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Karena yang saya pelajari ini kitab tasawuf, kitab hikam. Nah, di dalam serpian ilmunya Allah dalam kitab hikam ini ada hal-hal yang disebut siri. Siri itu rahasia. Rahasia ilmunya Allah. Mudah-mudahan ngaji ini tidak sekedar bisa kita tahu ilmu, tapi sekaligus mengerti rahasianya ilmunya Allah. Yang biasa saya baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir yang dibaca dua nabi yang menurut mereka yang mengerti hal yang bersifat sirri. Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir itu masih hidup, sama dengan Nabiullah Isa alaihissalam masih, cuma oleh Allah ditempatkan di alam yang berbeda dengan kita. Sehingga wakila menurut satu riwayat setiap bulan haji Dzulhijjah dua nabi ini selalu ketemu yaitu Padang Arafah pada saat jamaah haji yaitu wukuf. Sebagian dari hamba Allah yang mendapat izin dari Allah bisa ketemu beliau, paling tidak melihat. Dua nabi ini saling mendoakan. Nabi Ilyas mendoakan Nabi Khidir mendoakan Nabi Ilyas. Dan di dalam pertemuan itu membaca zikir itu tadi. Zikir itu menurut saya punya kumpulan zikir atau doa fadilahnya. Kalau kita baca habis sholat subuh 3 kali, habis sholat maghrib 3 kali, maka insya Allah orang itu aman dari segala macam balak dan musibah. Dan sesuatu yang dikhawatirkan oleh hati tidak akan pernah terjadi. Makanya tafaul, itu namanya tafaul. Niru apa yang sudah dilakukan oleh orang yang lebih dulu melakukan. Dan kita yakin bahwa nabi atau rasul itu manusia pilihan Allah. Sebelum ngaji seperti biasa saya mengajak tabarukan. Mohon maaf ya kalau saya ngaji kok ono adik muni-muni apa sih Pak Saiful itu. Kadung wis kulino saya ini. Dari 7 masjid itu saya mesti tabarukan. Ada yang baca namanya yaitu nazom sholawat burda. Ada nazom kuliah azim. Ada yaitu doa senandung. Ya, rukun harapan ini Nurul Iman ini yang saya baca yaitu senandung doa Al-Quran atau biasa dibaca di Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau di masjid lain itu beda. Mari bersama.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam atau iya. Sekarang materinya masuk nomor kajian 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqtaru huwalladhi autaka husnal ikhtiyari. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran kajian kitab Al-Hikam sekarang materinya masuk nomor 93. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqtaru huwa alladhi auzaka husnal ikhtiyari. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian itu.
Zat yang menetapkan beragam takdir atau ketetapan atasmu adalah Allah, zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Nah, ini saatnya kita ini mulai belajar, yaitu kecerdasan spiritual atau faham. Di kitab Hikam dikatakan manusia itu kan sudah paham hidup itu diuji oleh Allah. Bentuk ujiannya macam-macam. Tapi intinya hidup itu adalah ujian. Hayatud dunya al-bala. Urip neng dunya iku ngelakoni ujian dari Gusti. Jadi kalau menghindari ujian itu tidak mungkin dan pasti tidak bisa. Yang bisa itu minta pertolongan Allah untuk kuat menerima ujian. Itu yang betul itu. Jadi kalau manusia kok menolak ujian Allah, ya menolak sunatullah. Saya kan pernah, rumusnya hidup itu kan menurut ngaji tasawuf, ngaji beningno ati. Itu simple. Jadi ndak ribet ya ndak ruwet. Sing ruwet iku menungsone. Apa? Ada kalimat dakwah yang ringan muni ini. Nurut Gusti Allah iku enak, gak nurut Gusti Allah. Akan logikanya kan begitu. Mengikuti kehendaknya Allah itu pasti hidup menjadi nikmat. Gak mengikuti kehendak Allah itu hidup menjadi nikmat. Kata ni ambek nik juga podo. Inilah pentingnya ngaji. Bener? Saya ulang lagi setelah ini baca syarah Hikam. Agar ujian itu terasa ringan. Padahal manusia itu kan menghadapi ujian Allah itu kan beragam. Ada ujian ringan terasa berat. Ada orang itu diuji berat tapi terasa ringan. Yang membedakan ini apa? Jawabannya satu, suasana batin. Suasana hati. Ingat, orang calon baik, calon benar itu bisa dan harus melalui 3 pintu. Sudah saya terangkan, tak ulang-ulang. Calone wong bakal dadi apik, urip neng donya bener iku harus bisa menembus 3 pintu. Ini kan istilah. Lah 3 pintu ini pencahayaan dari Allah. Sebab kita ini bisa masuk yaitu ke dalam Masjid Nurul Iman, karena Masjid Nurul Iman ini terang bercahaya, ada lampu. Hati manusia itu gelap, akan menjadi terang terlihat isinya hati karena ada nur. Apa nur itu? Cahaya. Masih ingat di Quran itu sakmenu kandel ini ada 2 kalimat serupa tapi tak sama. An-nur dengan an-nar. Saya kan sering ngomong yang ini. Nur itu artinya cahaya, kalau nar itu artinya api. Apa itu? Lalu penjelasan dalam syarah Hikam, an-nur itu iman. An-nur itu hidayah. Betul? Lah kalau an-nar itu nafsu. Makanya ono wong atine panas soalnya diobong. Diobong apa? Diobong apa? Lah iya aku tangi turu ati wis pemanas, mau mangkel aku ambek. Kata mangkel kata apa teh? Muangkam. Mangkel ambek muangkel juga padha. Apa ndi? Mau mangkel aku nek ketemu wong iku. Iku wonge atine wis kobong. Dimasuki namanya narun, gak dimasuki nurun. Nah, pintu pertama ini harus tahu, namanya nur intiba.
Cahaya Allah yang bisa merubah suasana hati. Ini harus kita syukurin. Ono wong males salat jamaah subuh nama Juman menjadi semangat tinggi. Dorong subuh wis tangi. Mandi-mandi, bersih-bersih, berangkat ke Masjid Nur Iman. Semangat tinggi ini namanya mendapat nur intiba. Cahaya satu. Orang demikian ini calon baik, belum baik, masih calon. Padha karo orang mencalonkan apa belum tentu jadi. Harus menembus pintu yang kedua. Namanya Nur Iqbal. Cahaya Allah yang bisa menyelamatkan hati manusia dari intervensi penjajah laten. Tenanglah, bahasa saya itu saya kan ingat ngomongi guru saya, uangku nek disebut kiai, iku ono cirine. Bisa menerjemahkan konsep langit membumi. Barang sing angel diterangno tadi gampang. Niku kiai ini. Makanya jenengan ojo dididik melebeli wong kiai. Aku ngurung ngaji. Ustadz itu kok tambah suwe, kok tambah bingung aku ya. Itu karena tidak bisa menerjemahkan, menjelaskan isinya pesan-pesan yaitu Allah di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, lalu menjadikan yaitu hati menolak. Nomor 2 Nur Iqbal, hati yang selamat, hati yang merdeka dari intervensi nafsu. Karena nafsu itu penjajah. Menjajah manusia sampai akhir hidupnya. Jadi jangan punya anggapan aku menenek wis tuwa, insya Allah aku semangat ibadah. Durung karuan. Ono tambah umur tua tambah. Terus ini bisa semangat tapi dibelokkan oleh nafsu. Nafsu itu kan sama dengan setan. Yaitu tidak selalu melarang orang berbuat baik, tetapi juga tetap bahkan tidak hanya membiarkan, mendorong orang berbuat baik, tetapi tujuannya tidak sampai kepada Allah. Itu bahasa saya namanya dibelokkan. Saya ini kan rumah saya kan di kampung sebelah ya. Kata saya tahu kan Nurul Iman kan bentar apaan, bisa mungkin. Kalau saya perjalanannya itu tujuannya ngisi ngaji kira subuh di Jalan Raya Mer, saya tidak belok ke sini tapi terus ke selatan kono, tutundi. Ya bisa macam-macam. Bisa tiba Pondok Chandra, tiba Juanda, macam-macam ya. Dibelokkan. Hati-hati. Nah, contohnya banyak ya. Sudah sering. Yang ketiga, ini ngaji kitab hikam. Pintu ketiga. Namanya Nur Wisol. Cahaya Allah bisa menyambungkan atau menciptakan konek, nyambung hati kepada pemiliknya. Siapa pemilik hati itu? Allah. Makanya banyak orang ini ibadah gagal soalnya hatinya tidak konek dengan pemiliknya hati Gusti. Ya nek wis mlaku telu iki ya wis manusia sudah aman dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ngaji. Agar ujian terasa ringan meskipun berat tapi dirasa tetap ringan. Deteksinya itu adalah perasaan. Amin. Ono wong kena coba apa tapi ketemu wong gak diketokno. Sik mesem. Orang lain tidak tahu. Itu namanya kitmanul musibah. Jadi jenengan kalau ingin tahu calon penghuni surga, tidak mesti hanya sholat ngeten mawon. Wah, wong iki jelas mlebu swarga wong iki. Suwaben 5 waktu jamaah nama aja. Dorong karuan. Ingat 3 pintu itu. Kalau dibelokkan oleh nafsu, digoda oleh setan, bisa jadi
Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah. Lho napa enten Ustaz? Lho, gak cuma enten, Allah memberitahu dalam Al-Qur'an. Jenengan cari ngene sing pinter iso golek ayat Qur'an iku kan sak mangken enten aplikasinya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Iki ayat sing isine ngene. Muhammad werwana ana menungso iku nyembah nafsune. Kata nafsu itu dimaknai termasuk selera. Jadi ibadahnya mengikuti seleranya. Kita critakno ana wong sembahyang nyembah masjid. Ana wong sembahyang nyembah imam. Ana wong sembahyang nyembah jamaah. Nek sampean dereng ngaji kita Al-Hikam gak paham. Contoh iki contoh. Sing pernah saya ceritakan dan ini pernah terjadi, dua orang wali oleh Allah dipertemukan. Di mana ada orang sholat. Kula panjenengan sholat subuh wau diimami Ustadz Iskandar. Saya sangat senang karena beberapa fadhol yang diberikan oleh Allah, suaranya, bacaannya, ilmu qiraahnya, tajwidnya, makhrajnya. Tapi jangan ada di hati kita gini, aku ini sholat sing imami duduk Ustadz Iskandar kurang muni kurang serki ku apa sih serki mantep aku nek sing imami niki menurut ngaji kitab membeningno ati tasawuf niki menungso sholat nyembah imam renungaken. Sehingga ketika sholat akan milih-milih. Karena itu masjid-masjid tertentu itu membuat namanya imam tetap. Contohnya di sini Ustadz. Nah, orang yang hatinya masih modelnya begini, ini belum makrifat kepada Allah. Ia belum kenal Allah. Jadi bisa dikatakan sholatnya belum sampai ke tujuannya sholat. Nah, karena itu perlu ngaji, yaitu pencerahan kolbu atau meningno ati. Agar ujian terasa meringan di hatimu, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian itu. Kalimat ini masih berat. Kita dibangun salah satu mental sikap agar kalau kena cobaan ujian dari Allah terasa ringan. Maka kata hikam, ingatlah, sadarlah, yang memberi ujian kamu itu Allah. Allah mengatur kamu kudu harus ikhlas ridho diatur Allah. Niki lho kata kuncinya hidup itu tidak ruwet. Gelem mau ditata Gusti Allah. Ojo Gusti Allah diatur. Apa ada? Napa enten Gusti Allah diatur? Jadi kalau ngaji ku ya kepingin sing mikir mboten kula tok sampe yo melok mikir. Apa ana Gusti Allah diatur menungso? Ada ndak? Sampeyan jawab apa Ibu? Masih salah gak apa-apa. Nek gak jawab tak jawab. Oh, ada. Tuhan diatur manusia itu ada. Maka nih sama-sama kita ini memiliki yaitu keinginan kita ini pupus berhenti dengan keinginan Allah. Sembunyi sapa sing ngene? Gusti Allah dhewe. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana. Engkau manusia pun punya rencana. Tapi rencana Allah lebih baik dari rencanamu.
Karena itu ketika kita itu menghadapi ujian, musibah, bala, sadarlah bahwa Allah lah yang menurunkan bala itu. Karena itu kalau ingin ringan menghadapi ujian atau bala, maka dekatilah yang memberi ujian. Siapa? Lang kena coba malah gak sembahyang. Kena masalah tambah gak ngidei masjid, gak ngidei pengajian. Masalah tambah bermasalah tuh terus. Maka dari itu dikatakan di hikam bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Fallazi wajahatka minhul aqdaru huwa allazi audaka husnal ikhtiyari. Dialah Allah yang menetapkan beragamnya ketetapan atau takdir atasmu manusia. Dialah Allah yang selalu memberimu pilihan-pilihan ketetapan yang terbaik. Sampai ayat kalimat ini ku nek jenengan faham. Gus Allah gak pernah menyengsarakan manusia. Quran semua itu. Saya kalau ngomong tidak selalu harus saya baca ayatnya supaya saya ngaji tidak sekedar tekstual. Jadi Allah gak pernah menyengsarakan manusia itu. Manusia sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya. Contoh niki contoh nggih. Uang itu nek usianya masih produktif dan ia punya tanggung jawab keluarga, maka bekerja mencari nafkah. Kalau ngaji hikam tidak boleh kalimat mencari. Apa ingat dulu apa? Loh, yuk lali kabeh iki apa sih? Kalau misalnya di hikam tidak boleh kalimat mencari, tapi menjemput. Sama ngono. Loh kok nggak mencari tuh? Karena rezeki itu jatah, sama dengan umur. Barangnya wis ono. Ibaratnya pegawai rutin tiap bulan, yaitu dapat namanya gaji. Lalu dia datang, dulu itu kan saya ingat, bisa kita ambil uang itu di bank lewat ATM, di kantor pos kan begitu ya. Orang datang ke bank itu mencari uang apa? Niku lho, pencerahan. Rizki itu jatah. Kerja gak kerja itu duwe rezeki. Apa yang membedakan? Lah niki ngaji. Bedanya yang kerja menjalankan yaitu hak ubudiyah. Perintahnya Allah. Nek loro berobatlah. Nah, udah. Kalau kamu punya kebutuhan, masih usianya produktif, kerjalah. Atau kalau tidak kerja memang sudah memiliki namanya yaitu titipan aset sing gak perlu kerja. Wujud kerja tidak perlu harus tenaganya, ada otaknya yang bekerja. Di daerah Sidoarjo itu ada orang punya kos-kosan. Itu penghasilannya 1 bulan hampir 100 juta. Kos-kosan hampir 100. Wong iku lho duduk manis, apa duduk manis itu? Meneng setiap bulan nyirik apa nyirik itu? 100 juta. Pertanyaan ini paling enak ya wong iku gak nyambut gawe duwike. Ah iki menungso mesti ngono. Cara sing ngono. Enak ya wong ku nyambut gawe duwike titik. Ana ngono kan? Manusia itu punya akal lalu berkembang menjadi nakal. Yang nakal itu bukan akalnya, nafsu yang mempengaruhi akalnya. Ternyata kebahagiaan itu bukan pada pandangan orang lain, tapi sesuatu yang dirasakan oleh dirinya. Wong liya enak gak kerja, kos-kosan iso oleh 100 juta. Tapi orang yang dianggap enak itu
hidupnya goncang. Menurut ceritanya mereka ini punya masalah, diuji dua oleh Allah. Judulnya kan ini bala ini. Diuji bojo, diuji anak, tapi gak diuji dunya. Dunyane gampang, rumah tanggae gak iso tenang. Saiki kula kepengin takon. Duwe rumah tangga, punya keluarga. Nuwun sewu. Duweke akeh, tapi atine goncang. Wis krasa pertanyaan kedua. Duweke gak tapek akeh, tapi atine tenang. Sampai milih sing ndi? Enggak ta. Tenang duwe akeh. Wong menurut harapan iki kecerdasan. Wong takone gak ngono kok ngono. Allah itu adil, kadangkala diberi ketenangan tidak lewat harta, tapi lewat ibadah. Ada orang itu diberi kegoncangan tidak mesti karena ia tidak punya fasilitas hidup yang lengkap, tapi yaitu ia digoncangkan dengan masalah. Oh, ketemu masalah terus. Ada? Maka ngaji hikam gue kayak waktu subur, enak rasanya. Soalnya waktu ini adem, isi ini ngedem no hati. Kalau ngaji hikam kan 7 masjid, yang subuh itu 4, yang maghrib 2, yang siang itu 1. Luhur iman ini termasuk yang subuh, yang pagi. Cuacanya seger. Wonge masih tuwek-tuwek ini ya rada ketok seger. Tapi engko rada awan manis mulai. Ngene iki wis gak perlu. Wong nek wis tuwa gak oleh banggakno raga. Kon banggakno ya apa ya tetep. Ayo, wong ganteng wong ayu nek wis kepala 6, kepala 7 ngoten. Digawa nang salon udah ditambah enom maneh apa pancet. Makanya kalau ngiling sing tua-tua itu duit apa di nang salon. Tum-tum na masjid ngono. Tum-tum na arek yatim fakir miskin. Ada yang harus ditumbuh suburkan, bukan rokok tapi rasa. Apa? Ini ingat iklan itu. Rasa tak pernah bohong. Maka ini sampai gelem gak gelem nek mari ngaji ini dikai sarapan nang masjid gini. Saaminakene wong kene lambene lak padha. Ya apa iki Mang? Sebagi wis biasa, ini biasa. Ana maneh alhamdulillah. Sebenarnya panganan ini ndok omah kula golek digekno bojoku. Tapi kok siji ya. Ndok ngene nuri iman kok enak ya. Sampeyan nurut jawabane. Jawabannya loro. Nomor 1, wis waktune mari ngaji wetenge dikai sarapan, tumbuh ketemu tutup. Sing nomor 2 gak bayar. Coba sampe gak nang masjid nang ngene warung. Ya bisa mungkin karena lapar enak, tapi sampean mari ngono. Dulu. Nah, aku lah mboten melihat niku. Saya ingat di Mojokerto itu ada cerita. Wong gak sembahyang menjadi rajin jamaah subuh karena sarapan. Makanya saya mempertahankan kebaikan itu lebih berat daripada memulai berbuat baik. Nek wis biasa kulino dikai sarapan terus gak dikai, iku jawabannya loro. Ono sing tenang biasa, ono sing kaget. Sampeyan melok sing tenang tak kaget? Mbelah. Biasa ono sarapane kok gak? Lho, ngajine sing ditakono dudu ilmune tapi nek wis ngaji hikam ketemu wong ngene gak oleh diilokno. Orang ini masih wilayahnya yaitu ia di dunia materi. Tapi neng ini
Ya wis waktune lu mosok dikek sarapan terus kita tahu rasane gak. Wilayah batinnya itu tenang. Wis sekarang dibaca Syarah Hikam. Dalam Syarah Hikam dikatakan suatu indikasi, suatu tanda seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah. Di sini tidak disebut mendapatkan hidayah, tapi taufik. Apa bedanya taufik dengan hidayah atau hidayah dengan taufik? Padahal itu biasanya dipakai penutup sebuah ucapan atau drama atau pidato. Wabillahi, ya apa biasanya? Wabillahi taufik wal hidayah. Nanti kepiringnya kan wabillahil hidayah wa taufik. Nanti padahal struktur kalimat ini sebenarnya itu mestinya menurut kula loh, nggak tahu kalau menurut ustadz lain. Jadi datangnya taufik dengan hidayah itu lebih dulu hidayahnya. Taufik itu pertolongan dari Allah, kemampuan untuk bisa melaksanakan petunjuknya. Tak takoni, melok ngaji niku api napa elek? Api toh? Pertanyaan. Apa kabeh wong nek ero ngaji ku apik mesti melok? Belum tentu. Lah itu jawabannya. Orangnya belum mendapatkan taufik dari Allah. Alhamdulillah. Mari kita itu bersyukur. Alhamdulillah hari Ahad, hari Minggu bangun pagi diberi kesegaran rohani dengan pengajian ini. Nah, dikatakan dalam Syarhul Hikam, suatu indikasi, suatu tanda seseorang itu mendapat taufik, mendapatkan pertolongan untuk bisa melaksanakan hidayah dari Allah, terpeliharanya iman atau terjaganya iman. Loh, orang itu semua bisa punya kesempatan dapat namanya iman atau hidayah, tapi tidak dijamin imannya terjaga atau terpelihara. Makanya orang beriman pagi, sorenya sudah tidak iman. Sore iman, paginya tidak iman lagi. Yang kita minta kepada Allah adalah iman yang istiqomah. Nah, terpeliharanya iman atau tauhid di waktu menerima bala, musibah, ujian. Ukuran iman seseorang itu karena ketika diberi ujian oleh Allah, ia ini ridho. Ono wong mari sugih pailit. Jawaban dua, ada yang ridho, ada yang gak ridho. Yang ridho ya diterima. Jawabannya linier dan nikmat. Kula nu kepir, sampean ben sugih wong sakno harapan. Sampean ndegi pundi kok iso merap. Wates ngomong, pancene warung harapan gak koyo wong iki. Asetnya omahe tembus gang kono sampai gang. Kula iku nate ngaji di Baratajaya, rumahnya tembus lantainya 4. Jadi tembus kono. Jarak gang ini panjang ini. Tapi di akhir hidupnya orangnya menderita. Kita itu yang paling takut di akhir hidupnya. Karena itu rahasia, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita ini di akhir hidupnya sa'adah, bahagia, selamat, atau kita ini tidak selamat. Makanya doa mesti ngene toh. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnin. Kan minta akhir hidup ini yaitu apa? Husnul khatimah. Nah, bon. Jadi iman tauhid itu dikatakan aman, tandanya orang itu dapat taufik dari Allah. Ketika menerima ujian, ia ikhlas. Nah, lalu dikatakan karena hal itu menandakan bahwa Allah telah memberikan pilihan yang terbaik bagi kita.
Ada orang kuliah, sekolah, tapi takut diuji. Pertanyaannya, bisakah ia nanti dikatakan lolos dalam jenjang seterata pendidikan itu? Awak ubian tahu kuliah tak? Tahu, aku kuliah. Terus lulus? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena ada ikut ujian atau diuji tidak lulus. Hidup itu seperti itu. Nah, lalu dikatakan, bisa jadi engkau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi justru itu yang membawa kebaikan. Bisa jadi engkau itu selalu mencari yang menyenangkan, yang dimaksud menyenangkan hati, tetapi justru bisa menghancurkan. Jawabannya Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, niki mari ditutno narasinya terus dalilnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tidak suka kepada sesuatu dalam tanda petik yang nafsumu menolak. Ono wong waras pasti gak gelem ditekani loro. Njaluke waras terus. Kata terus iku ndok ngene dalan iku lho bener. Lurus jalan terus. Beragama itu seperti rambu lalu lintas. Lurus jalan. Kalau sudah tahu kebaikan dan kebenaran, jangan berhenti. Pertanyaan, nek wis tahu rasane melo ngaji, seharusnya ngaji terus ngaji. Sama dengan di jalan itu, lurus jalan terus. Itu namanya istiqomah. Nah, mungkin kamu tidak suka pada sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Yang mengetahui baik tidak bukan kita, karena yang menguji itu adalah Allah. Yang tahu jawabannya Allah. Nah, yang boleh apa? Lagi masalah dungo. Ketika kamu itu mau ada hajatan, ada tujuan, lalu kamu takut rintangan, jawabannya tergantung iman. Ada orang minta perlindungan Allah dari rintangan. Yang kedua, ada orang minta kepada Allah dikuatkan imannya ketika mendapatkan rintangan. Sama ndak? Contoh, ono uang duwe hajatan mantu. Karena musimnya musim hujan, khawatir hujan. Ndungone ate gak iso ndonga dhewe. Njaluk tolong wong liya. Jenenge pawang. Apa pawang iku? Pawang? Mbah. Tolong Mbah, ini tanggal ini saya punya hajat mantu. Sampean pindah hujan biar tidak turun di Rungkut Harapan. Nah, iki pawang. Oh ya beres mesti. Dukun itu mesti ngomong beres. Mendahului kehendak. Niku cirinya kahin. Dadi nek ana wong didi muni beres, iku berarti kawani ngomong. Ya ono apa, Mbah? Bisnis saya ini kira-kira nanti lancar enggak? Udah, beres. Asli ki. Kalau ngaji hikam namanya agen setan. Sing aku ro iku agen minyak tanah ngoten iki. Iki agen. Loh betul. Saya punya sarah hikam. Dukun bahasanya kitab namanya kahin, peramal. Ya, termasuk paranormal, itu agennya setan. Jadi panjenengan nek mencari setan kok sulit. Sampai setan iku kok angel yo gak ketemu-ketemu. Sampean golek indikator pertama, mendahului kehendak Allah. Lah yang bukan agen setan muni
iya insya Allah. Ono kata saudara-saudara, ojo ngremeno zikir insya Allah. Konon cerita, niki cerita wakilah Nabi Sulaiman. Kalau iki mau salah satu info, iku bojone 100. Ojo niru, ojo niru. Merasane 100, loro wis geger kok. Bojone Nabi Sulaiman iku 100. Di zamannya. Karena Nabi Sulaiman itu soge-sogene menungso sak. Tadi guyone ngene. Nek soge ku kaya-kaya oleh kawin maneh. Nek gak soge wis gak usah macem-macem. Kaya ngono. Padahal bukan itu. Gara-gara cuma apa? Nabi Sulaiman itu pernah ngomong tidak bunyi insya Allah. Dari 100 istri itu yang bisa melahirkan anak cuma 1. 99 gabung. Apa gabung itu? Nek pari diarani gabung ya. Jadi nggak bisa punya keturunan. Ingat, adab kepada Allah itu ukuran kualitas iman. Nabi Sulaiman itu punya cincin. Itu kekayaan yang tak ternilai uang. Makanya disebut akik Sulaiman. Sama nanti kemudian, waduh, aku oleh akik Sulaiman. Cincinnya itu, regane cincinnya itu, dengan isinya dunia masih mahal cincinnya Nabi Sulaiman. Ya apa sama? Kecemplung segoro. Nek kecemplung got itu segoro ya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kita tahu sebabnya dulu. Pernah Nabi Sulaiman itu naik kuda. Berjalan ada orang sebut, yaitu di jalan. Nabi Sulaiman mengucapkan salam, tapi tidak turun di atas. Saya sampai gue ngucapkan salam nang wong dok bangun pak mobil sampai mudun tegak. Ya ribet Ustaz nek mudun balap-balik lah macet tembonge. Lalu konteksnya itu harus tahu. Nabi Sulaiman tidak menghormati orang yang berjalan, umurnya sudah tua. Dunia nih ditarik Allah, dicemplung ke segor. Iki menjadi salah satu alasan. Awak iki balak-balik kok kena cupo, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menuduh Allah. Salahkanlah. Adab sampean nang Allah bagaimana? Adab sampean kepada sesama manusia bagaimana? Makanya dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya adab itu di depan ilmu. Ilmu itu mengikuti adab. Saya baca itu rekaman video penyaji materi Ustadz Kiai yang ada di Nur Iman kuliah subuh. Tak baca itu. Ada ranahnya intelektual. Sing diudak-udak dunia akal bagus. Ada yang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah bagus. Tapi ada satu yang harus tahu, harus bagus, yaitu asupan batin. Uang ku nek pinter gak ono adabe pasti sombong. Uangku nek soge gak duwe adab pasti medhit. Wis gak insyaallah pasti medhit. Uang itu nek duwe pengaruh jabatan tinggi tapi gak punya adab pasti zalim. Maka yang bisa ngelogrokno merontokkan kesombongan dan sebagainya itu satu adab. Nah, ngaji pagi ini adalah adab di saat menerima ujian. Apa katanya Hikam? Tadi itu seharusnya terasa ringan hatimu ketika ditimpa musibah. Kenapakah harus begitu? Karena engkau harus tahu bahwa yang menurunkan ujian itu Allah. Allah tahu apa yang terjadi pada dirimu. Dan Allah pun bisa menyelesaikan masalahmu. Paham?
Jangan pernah jadi manusia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pun bolak-balik aku ngomong itu nih. Tidak ada makhluk bisa keluar dari ujian makhluk, kecuali yang bisa mengeluarkan adalah bukan makhluk tapi Khalik. Siapa? Allah. Iling kalau duwe jamaah kecupo. Pokoknya ini lho ngaji hikam iku ngaji kelakuan. Urip kok diparingi enak, hati-hati, ini gak enak iki kok. Urip kok loro, ojo sedih, burine enak. Karena hukum sunatullah itu adalah pasangan, sapaket. Makanya ono nomi biyen iku swara tuwa enak, ono diwali saiki nomi enak tuweke. Sampeyan milih sing ndi? Ayo jawab lah. Milih ndi? Ket mulai 6 sampai tuwek. Anjing sampeyan iki monggo ono kuliah wis setengah ngantuk sampeyan iki. Long takon gak ngono kok jawabe. Tapi gak apa-apa, sebab ngaji subuh dianggap sekaligus hiburan rohani. Pun jangan limbung bila engkau menyadari bahwa nikmatnya Allah itu bersambung. Kalimatnya sobat, nikmatnya Allah bersambung, bukan sporadis. Bersambung itu bisa jadi saya temukan penderitaan itu adalah kenikmatan yang disimpan. Ada kalimat ngoten menisar. Penderitaan itu kenikmatan yang disimpan. Barang udah disimpan gak kabeh wong ngerti, betul? Nah, di hikam jangan limbung, yang dimaksud limbung hati kita. Bila engkau menyadari bahwa nikmatnya Allah itu bersambung. Kesedihan adalah kesementaraan yang harus engkau lalui. Jadikan sarana menjadi pembelajaran hidup. Sedih ku gak salah wase, seneng yo gak sak teruse, itu watak dunia. Jangan mengambil satu watak dari separuhnya, gak iso. Maka temukanlah sebab makna di balik peristiwa. Renungkan ini. Temukanlah sebab makna di balik peristiwa. Setiap peristiwa itu ada makna, bahasa ngaji hikmah. Ngaten nggih? Pesan dari setiap penderitaan yang engkau alami, engkau pasti akan menemukan Allah. Kula lho dadi kiai gak iso nyusun keterangan sarang, kalimatnya lho sangat dalam. Sampai rungokaken coba. Pesan dari setiap penderitaan yang engkau alami, wahai manusia, dari engkau pasti akan menemukan Allah. Menemukan Allah itu kalimat majas. Lopo Allah itu hilang kok ditemukan. Ngoten lho maksudnya. Orang itu kalau kena cobaan mesti pikirannya melaku. Ya Allah, aku kok gini sih? Nah, mulai bekerja. Lah orang yang pikirannya berjalan itu tandanya orang ini berkembang. Nah, ketika itu ia butuh support, butuh pertolongan, Allah didekati. Ya Allah, tolonglah saya. Dengan sebab menderita engkau ketemu Allah. Apanya yang ketemu? Engkau menjadi ingat Allah. Lah ingat Allah itu diperintah oleh Allah. Dia senantiasa memilih kandang terbaik bagimu. Meskipun wujudnya mungkin engkau tidak suka menerimanya. Jadi jenengan wis ngaji pencerahan kolbu, kecerdasan spiritualnya ini. Kadangkala kita itu komplain. Waduh, ini mana? Wah, ini kan namanya nggak terima kok. Padahal Allah itu akan mengirimkan rahmat lewat tabir yang tebal. Dan itu harus diungkap supaya rahmatnya bisa masuk. Apa tabir yang tebal itu? Rahasia ujian. Ada ujian, ada rahasia. Yalah, tiba ingin yo. Aku ben gak paham. Lah, paham itu tujuan belajar.
Bukan pinter. Banyak orang pinter tapi gak paham. Bahasa medsos gagal paham. Setiap pilihan yang diberikan Allah kepadamu pasti sesuai dengan keadaan dan kebutuhanmu. Jalanilah dengan ikhlas menjemput ketetapan Allah. Enak nih. Jalanilah dengan ikhlas menjemput ketetapan Allah. Mulai ngaji ketemu masalah biasa. Contoh. Ono wong mari gua enak malah cerita kayak mari enak tuh kan. Lah saiki kok mari koyo ngene. Jari sampean ben wong sukses. Lho, urip iku aku wis tau melok ngaji nang masjid, mending no ati. Urip ya kudu ngene. Sing wis tau rasane enak, kudu gelem diparani. Lah sing wis tau ditekani gak enak, gak usah susah. Mariki ditekani sing muni iki Allah. Saudara, kula biyen niku nek eling. Lah rekam jejak iku bagus. Ingat riwayat, ingat sejarah iku berarti pikirane si urip iku. Saya di usia pembelajaran, usia pendidikan masih di dasar dan menengah saya ini berat. Faktor ekonomi tak jalani. Duda saya kan ya Allah berikanlah saya yaitu rahmat untuk bisa tercapai keinginan saya. Cara Allah untuk nanti membuat saya itu bisa ketemu nikmat, maka melalui jalan berbagai macam. Mas sampai kula ngene ya Allah, pancene nek nggone rumusi agama wa yaumul ghadin la tadri illallah. Hari esok tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nek ana wong kok iso ngomong ngene kon meneh bakal ngene dadi mung ngene. Ingat ngaji hikam, agen wong iki kok ngerti kabeh. Jangan kagum dulu. Loh hikam ini agen. Sekarang sampean kan maliling. Lah iya tambah tuwek kok koncone. Lho kok gak iso muni koncone? Setan. Titik takonmu pinter, titik takonmu pinter. Sampean teko nang pengajian wis pinter-pinter dhewe. Aku kena masalah, sampean gak kenal wong pinter ta? Mesti ngono. Ono tak jawab, tapi waduh luar kota. Lho pucuke gunung kan diparani. Padahal belajar pinter gak atok. Rukut harapan blok apa iki? Kita kalau sudah ngaji pencarian kolbu apa sih? Kelayapan. Ono kelayapan golek cara menyelesaikan masalah. Ono kelayapan golek senenge ati. Ngentekno wis ngaji hikam ngoten niku tinggalkan. Sudah saatnya tidak begitu. Kalau masih muda, mungkin ini siklus yaitu perjalanan umur. Oh, no dino minggu wis gak semai subuh, tau wangi wis watus siap-siap lunga wat. Bawa duit wake entek. Tolek sing disenengi macam akeh, kuliner, wisata, apa malah. Mulai ditakoni, ya apa atine seneng? Sing bener situ pegel. Lah kok pegel? Wis kula ngaji di mana-mana ngomong. Lene sik nom-nom semaklum lah anak kita, cucu kita, dunianya masih anak. Tuwek-tuwek. Elingi kok. Aku sik eling aku. Ngaji di BCI. Ustaz pun tahu-tahu Ustaz nih. Ibu-ibu niki ingin ajenge. Ayo sing melok tau melok eling gak ngomong aku eling kok sampean gak eling. Lah napa? Niku badhe tur nang pundi? Nang batu. Gak apa-apa. Itu ayatnya Allah, betul? Tapi wonge wis tuwa, mlakune nggawa apa iki? Batu ku dataran kira-kira mendukur terus dok kono. Kenapa berat, sulit ditempuh, terasa itu semangat nafsu. Kenapa ke masjid begitu dekat, tidak berat, tidak datang? Karena nafsu. Kata kuncinya apa?
nafsu. Lah iya aku iki nang masjid yo gak ado. Aku yang duwe mobil. Kok gak budal. Wah tuh ate wangel, ate bayar pisan. Budal. Jawabannya situ. Kita belum bisa membuka pintu dua. Namanya yaitu Nur Iqbal. Cahaya Allah bisa menjadikan iman kita merdeka. Tidak dijajah oleh aku lagi masih dadi kiai ngeten nggih. Kroso lapo awak iki. Saya ini kalau satu-satu kan anak, mantu, putu, bojo tak jak kabeh. Budal. Ya sakarepe ngono. Kula niku namung ngetutno, nyenengno putu niku ibadah. Makanya gak oleh Kong nanti hari Minggu pergi Kong ya wis gak usah ngentek-ngentekno. Iki Mbah Kucluk iki. Sing njaluk iki putune, mestine ya Mbah didongakno sehat ya. Oh Mbah tak dongakno sehat, Mbah. Nanti biar dongane arek gak duwe dosa iki. Sampeyan muni yo amin daripada dongane ustaz. Tiba jerone setan. Tapi gak aku. Nuwun sewu. Nafsu ku gak ketok tapi ono. Contone listrik. Didelok gak ketok tapi nek gak percaya ya bukaan kabel cekelen insyaallah budal sampean. Pun terakhir jalanilah hidup dengan ridho. Isilah hidup dengan ikhlas. Hadapilah ujian dengan sabar. Rahmat Allah akan turun tidak bisa dibendung. Napa wae? Ridho, ikhlas, sabar. Kuncinya terakhir, tumbuh suburkan hati, selalu bersyukur kepada Allah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiq li amalan makbulah wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha baraya astaghfir minal khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.